Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, pengajar sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial pada LMS Moodle tentang membuat kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Untuk membuat kegiatan pembelajaran yang terstruktur, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah materi. Yang kedua, menentukan ketuntasan masing-masing kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pembatasan-pembatasan akses. Nah, bagaimana dampaknya nanti terhadap pembelajaran? Ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Ini sudah diuji cobakan sejak tahun kemarin. Dampak positifnya adalah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara terstruktur, jadi berurut dari awal hingga akhir materi. Jadi mengikuti kegiatannya itu berurut satu persatu, tidak langsung semuanya diselesaikan. Dampak negatifnya adalah peserta didik yang merasa bosan atau tidak terpantau. Ini biasanya peserta didik yang kurang dari sisi kemampuan IT-nya. Ini mungkin hanya dapat menyelesaikan kegiatan awal saja. Karena dari kegiatan awal, kalau mereka sudah merasa tidak paham atau tidak tahu apa-apa, maka mereka kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Contoh di sini yang saya berikan, ini saya punya mapel teknologi layanan jaringan kelas 12. Di sini saya punya kegiatan. Nah, kegiatan yang bertanda tuntas, yang mempunyai tanda ketuntasan, dapat diperiksa ketuntasannya, itu adalah kegiatan yang memiliki label atau badge. Ini ada badge lingkaran, ada tanda centangnya abu-abu, berarti ini memiliki tanda ketuntasan. Apabila peserta didik tuntas, maka tanda centang abu-abu ini akan berubah menjadi berwarna hijau. Kalau dia belum menyelesaikan kegiatan ini, dia tidak akan ditandai tuntas. Maka lingkaran centangnya ini masih akan tetap abu-abu. Kegiatan yang lain adalah kegiatan yang akan saya contohkan berikutnya. 3 kegiatan ini adalah kegiatan berurut, belum ditandai ketuntasannya, dan direncanakan seperti ini. URL ini adalah modul bacaan, jadi ditautkan, dilinkkan ke halaman web yang lain. Ini adalah modul bacaan. Dan ini dijadikan acuan untuk kegiatan awal materi. Di awal materi, siswa diminta untuk membaca modul ini. Nah, ketika modul ini sudah tuntas, sudah selesai dibaca oleh siswa, maka nanti rencananya siswa akan dapat melanjutkan ke kegiatan kedua, yaitu kuis tentang breaker. Kalau siswa belum tuntas, belum membaca modul bacaan ini, maka siswa tidak dapat melanjutkan mengerjakan kuis. Di kegiatan ketiga sama saja. Apabila kegiatan kedua belum diselesaikan, maka kegiatan 3 tidak dapat diikuti. Seperti itu.
Mari kita coba langsung. Jadi tahapan-tahapannya adalah ini. Langkah pertama adalah merencanakan kegiatan. Di sini saya sudah punya rencana kegiatan. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa nanti kegiatan awalnya adalah membaca modul bacaan. Kegiatan kedua adalah mengerjakan kuis tentang breaker. Kegiatan ketiga nanti mengikuti kuis tentang instalasi breaker. Kenapa kok 2 kali kuis langsung? Karena semua bahannya sudah ada di bacaan ini. Tahap pertama sudah kita selesaikan, merencanakan kegiatan. Nah, ini tahap kedua. Langkah kedua adalah menentukan ketuntasan modul pertama. Bagaimana cara menentukan ketuntasan modul pertama? Mari kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Seperti biasa, buka mode ubah ya. Menyalakan mode ubah. Nah, setelah menyalakan mode ubah, kita bisa ngedit setelan modul yang pertama. Ya, diklik tombol edit ini, kemudian masuk ke menu edit setelan. Nah, ini edit setelan. Kita scroll agak ke bawah, nanti ada opsi tentang ketuntasan kegiatan. Nah, opsi awalnya adalah ketuntasan tidak dicatat. Kita maunya agar ketuntasan siswa dicatat. Jadi ketika siswa sudah membaca, maka dia memiliki badge atau tanda tuntas. Pilihannya seperti ini, tidak mencatat ketuntasan siswa. Yang kedua adalah siswa dapat menandai ketuntasannya sendiri, dapat menandai sendiri. Yang ketiga adalah tanda otomatis. Nah, ini adalah tanda bersyarat. Saya akan menggunakan yang opsi yang ketiga ini adalah tandai kegiatan telah tuntas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat yang saya kendaki adalah karena ini modul bacaan, maka siswa harus menampilkan atau membaca kegiatan ini. Jadi kalau siswa nanti belum ngeklik, belum membaca sama sekali, maka dia tidak akan ditandai sebagai tuntas. Nah, setelah ditandai ketuntasannya untuk modul yang pertama, maka kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, bisa Bapak Ibu lihat bahwa di modul pertama, modul bacaan ini sudah memiliki pemeriksaan ketuntasan. Sudah ada lingkaran centangnya. Nah, setelah menerapkan ketuntasan untuk modul pertama, tahapan ketiga, langkah ketiga adalah kita harus menerapkan pembatasan untuk modul kedua. Modul kedua tadi adalah kuis tentang breaker. Jadi ini dibatasi aksesnya, menerapkan pembatasan. Nah, mari kita edit, kita ubah setelannya. Bagaimana menerapkan pembatasan? Nah, ini di scroll ke bawah tentang pembatasan akses. Nah, kita menambahkan syarat pembatasannya. Ada tombol tambahkan pembatasan di sini. Mungkin tidak terlihat seperti tombol, tapi itu ada kotak ya. Klik tambahkan pembatasan. Nah, persyaratannya seperti apa? Dibatasi berdasarkan ketuntasan kegiatan. Ada tentang ketuntasan, ada tentang persyaratan tanggal, ada persyaratan nilai, persyaratan grup, dan pengelompokan. Ada juga berdasarkan profil dan lain-lain. Nah, sekarang kita
menambahkan pembatasan berdasarkan ketuntasan kegiatan. Seperti ini Bapak Ibu. Akses. Ini kan pembatasan akses ya. Siswa harus sesuai dengan syarat. Jadi siswa dapat mengikuti kegiatan ini, mengikuti modul kedua ini dengan syarat apabila ketuntasan kegiatan bacaan breaker, ketuntasan kegiatan bacaan breaker itu harus bertanda tuntas. Karena tadi di awal ada kuesioner survei, itu juga bisa dipilih sebagai syarat ketuntasannya. Tapi tidak saya lakukan karena ini tidak berhubungan dengan materi pembelajaran. Jadi ketuntasan kegiatan yang digunakan sebagai syarat adalah siswa sudah membaca modul breaker. Jika modul breaker sudah bertanda tuntas, maka kegiatan di modul kedua ini dapat diikuti oleh siswa yang bersangkutan yang sudah menyelesaikan bacaan di modul pertama. Tahapan keempat, menentukan ketuntasan modul kedua, modul kuis tentang breaker tadi. Contohnya seperti ini. Setelah kita batasi aksesnya, kegiatan ini juga akan ditandai ketuntasannya. Seperti ini. Kita otomatis saja menandai ketuntasan. Nah, karena modul kedua ini adalah kegiatan kuis, kegiatan penilaian, ini opsinya lain lagi daripada modul bacaan. Jadi, tandai tuntas apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Bisa siswa hanya menampilkan saja, artinya tidak perlu mengerjakan, sudah dianggap tuntas, atau siswa sudah mengerjakan minimal sebanyak 1 kali. Ada persyaratan yang lain, misalnya siswa sudah memperoleh nilai agar dianggap tuntas. Jadi ketika siswa mengikuti kuis, mengerjakan kuis, dan dia sudah mendapatkan nilai, maka kegiatan kuis tentang breaker ini akan bertanda centang hijau. Ini yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan soal model IC, kan harus dikoreksi dulu. Nah, ketika kuisnya belum Bapak Ibu koreksi, siswa belum mendapatkan nilai, maka siswa juga tidak akan mendapatkan centang seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu sering-sering memeriksa, misalnya kuis yang ada bentuk isiannya, ada model isiannya, Bapak Ibu harus segera mengoreksi model tersebut. Nah, kalau ini dicentang, kalau siswa sudah memperoleh nilai agar dianggap tuntas, ini bisa menerapkan persyaratan yang lain. Jadi berkaitan dengan nilai. Siswa perlu nilai lulus atau tidak? Dalam bagian ini, kuis, itu ada Bapak Ibu bisa menetapkan nilai ketuntasan. Nilai ketuntasan misalnya 75. Jadi ketika siswa memperoleh nilai 75, dia baru bertanda tuntas. Kalau siswa nilainya di bawah 75, dia tidak ditandai sebagai tuntas. Lingkarannya nanti tetap berwarna, tapi berwarna merah, mungkin silang, jadi belum tuntas. Nah, ini tidak saya centang dulu, perlu nilai lulus, hanya cukup siswa dianggap tuntas apabila sudah memperoleh nilai, itu saja.
Nah, kalau sudah, kita simpan dan kembali ke kursusnya. Sekarang modul kedua ini, ya, modul kedua kuis tentang breaker ini akan memiliki tanda ketuntasan. Hanya saja tidak terlihat karena ini labelnya terbatas. Jika Bapak Ibu menaruh kursor di atas label ini, badge ini, maka ada keterangannya. Kegiatan ini terbatas, tidak tersedia kecuali kegiatan bacaan breaker itu telah bertanda tuntas. Kemudian bagaimana untuk modul yang terakhir, modul yang ketiga, kuis instalasi breaker. Nah, ini di tahap kelima atau langkah kelima. Untuk modul selanjutnya, ulangi langkah ketiga dan keempat. Jadi, menerapkan pembatasan dulu, baru kemudian setelah diterapkan pembatasannya, kita menerapkan model ketuntasannya. Kita coba, kita ulangi langkah ketiga dan keempat. Kita edit setelan kuis instalasi breaker. Pertama, kita tambahkan pembatasan aksesnya. Kegiatan ini baru dapat diikuti apabila kuis tentang breaker sudah bertanda tuntas. Kemudian kuis ini juga ditandai ketuntasannya. Kuis ini bertanda tuntas apabila siswa sudah memperoleh nilai. Nah, demikian Bapak Ibu, bisa kita lihat badge persyaratannya. Kuis instalasi breaker tidak tersedia kecuali kegiatan kuis tentang breaker telah bertanda tuntas. Seperti yang saya jelaskan tadi, dampaknya adalah positifnya siswa dapat mengikuti pembelajaran secara terencana dan terstruktur berurut. Dia membaca modul terlebih dahulu, kemudian dia mengikuti kegiatan yang kedua. Setelah mengikuti kegiatan kedua, kegiatan ketiga akan tersedia dan dia dapat mengikutinya. Nah, dampak negatifnya adalah ketika siswa tidak mau membaca, siswa malas membaca, tidak membuka bacaan ini, maka otomatis kegiatan kedua dan kegiatan ketiga tidak dapat dia akses. Bukan tersembunyi, tapi dia tidak dapat ngeklik kegiatan kedua dan ketiga. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian presentasi tutorial dari saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.